Sebagai reporter yang mengikuti dinamika DA7 sejak awal musim, saya menyaksikan sendiri bagaimana hubungan Arbil dan Zahra yang awalnya cair, tiba-tiba berubah menjadi bahan pembicaraan nasional. Semua bermula dari sebuah potongan video di backstage yang menyebar dengan cepat, memperlihatkan keduanya tampak canggung. Namun publik tak sekedar melihat canggung, mereka langsung mencium aroma masa lalu yang tersembunyi. Dari sinilah isu mantan mulai mencuat. Dan di tengah hiruk-pikuk komentar netizen, Wika Salim akhirnya turun tangan. Dengan gaya khasnya yang belak-belakan dan penuh ekspresi, ia menegaskan bahwa kecanggungan itu bukan sombong, bukan cuek, tapi semata-mata reaksi wajar seseorang yang terus-menerus digoda soal masa lalu yang sebenarnya ingin mereka jaga rapat-rapat. Wika tahu betul tekanan psikologis yang dialami para peserta ketika sorotan penonton terlalu tajam dan spekulasi mulai mengambil alih fakta. Poin krusial yang dijelaskan Wika adalah bagaimana publik sering mengabaikan sisi manusiawi dari peserta. Ia menegaskan, sebelum penonton tahu bahwa Arbil dan Zahra pernah memiliki cerita bersama, keduanya bersikap apa adanya. Mereka sering bercanda, pernah saling meledek, bahkan beberapa kali terlihat saling menguatkan sebelum tampil. Namun, sejak status mantan mereka terungkap, segala gestur kecil yang dulu dianggap normal, kini berubah menjadi bahan analisis warganet. Tersenyum sedikit saja dianggap baper, menjaga jarak dianggap sombong. Wika mengatakan, mereka itu nggak apa-apa, itu kalian aja yang bikin ribet. Dia mengkritik keras fenomena overinterpretasi netizen yang membuat dua anak muda itu serba salah menentukan sikap. Para penonton yang hadir di studio mungkin tidak sadar bahwa candaan-candaan kecil mereka bisa berimbas besar pada mentalitas peserta. Wika menjelaskan bagaimana Arbil mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Kalian cencengin terus katanya. Bagi Arbil yang ingin fokus berkompetisi, godaan seperti itu membuatnya kebingungan untuk bersikap. Mau dekat, salah. Mau jauh, salah. Bahkan tersenyum pun bisa dipelintir jadi narasi tertentu. Zahra pun tak berbeda. Ia yang dikenal ceria dan supel, mendadak lebih diam dan berhati-hati. Lingkungan sekitar seolah berubah menjadi arena di mana setiap langkah mereka dipantau dan dinilai. Inilah yang membuat keduanya tampak berubah, bukan karena masalah internal, tetapi karena tekanan eksternal. Mai Soima, yang tak kalah tegas dari Wika, menambahkan bahwa penonton sebenarnya memegang peran besar dalam menciptakan dinamika panggung yang penuh tekanan. Jangan suka berprasangka, serunya dengan gaya yang langsung membungkam studio. Mai menjelaskan bahwa Arbil tidak sedang sombong, melainkan sedang berusaha menyesuaikan diri dengan situasi yang rumit. Ketika seseorang merasa digoda berlebihan, naluri pertamanya adalah mengamankan diri, menjaga jarak agar tidak memicu spekulasi lebih jauh. Mai menggambarkan itu sebagai canggung yang dibuat-buat situasi, bukan karena perubahan hati atau perasaan. Ia meminta publik untuk tidak segera menilai hanya dari satu momen yang bahkan tidak mencerminkan keseluruhan hubungan mereka. Salah satu hal paling dramatis dalam pernyataan Wika adalah ketika ia membandingkan situasi itu dengan pengalaman pribadi yang mudah dipahami banyak orang. Coba kalian sendiri, katanya, kalau diceng-cengin sama mantan kalian gimana rasanya? Pertanyaan itu langsung membuat penonton terdiam. Bayangkan sedang fokus kerja, lalu setiap orang tiba-tiba mengungkit masa lalu Anda dan menjadikannya lelucon. Itulah yang dialami Arbil dan Zahra. Di balik layar, keduanya bahkan disebut masih saling mendukung dan memberi semangat. Namun kamera tidak pernah menangkap hal itu. Yang tertangkap justru momen ketika mereka berusaha menjaga jarak agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Publik kemudian salah paham dan menyimpulkan hal yang sebaliknya. Situasi semakin rumit ketika para kru, host, bahkan peserta lain ikut menggoda keduanya. Awalnya semua dilakukan dengan niat bercanda, namun karena terlalu sering, godaan itu berubah menjadi tekanan psikologis. Wika menuturkan bahwa candaan seperti itu bisa membuat seseorang ragu bergerak. Mau ngomong takut salah, mau diem dikira sombong, katanya. Zahra yang biasanya tampil natural pun mulai merasa tidak nyaman. Ia harus memilih kapan bisa mendekat, kapan harus menghindar, dan kapan harus tampil profesional tanpa memancing perhatian berlebihan. Inilah yang membuat momen kecil yang terlihat di layar seakan penuh ketegangan, padahal aslinya hanya respons manusiawi.
Dalam penjelasannya, Mei juga mengkritik bagaimana warganet gemar menyimpulkan sesuatu tanpa melihat konteks penuh. Ia menyinggung bagaimana sepotong video 1 detik bisa memunculkan narasi sepanjang berhari-hari. Drama itu kalian yang buat, bukan mereka, tegasnya. Mei menilai publik ini terlalu cepat membangun opini berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kenyataan. Padahal menurutnya, hubungan Arbil dan Zahra tetap baik-baik saja. Mereka hanya sedang menyesuaikan diri dengan eksposur tinggi yang tiba-tiba datang setelah cerita masa lalu mereka terungkap. Namun publik alih-alih memberi ruang justru memperkeruh suasana dengan komentar dan spekulasi yang tidak berdasar. Reporter yang berada di lokasi mendapati fakta menarik. Di balik kecanggungan yang terekam kamera, Arbil dan Zahra tetap saling memberi dukungan yang tulus. Beberapa kali terlihat Zahra memberikan senyum tipis ke arah Arbil sebelum tampil. Arbil pun berkali-kali terlihat memberi semangat dalam bentuk gestur kecil yang tidak disorot kamera. Namun ketika kamera menyorot interaksi mereka, keduanya refleks menjaga jarak karena sadar bahwa setiap detik bisa menjadi viral. Ini yang membuat publik salah paham. Mereka melihat permukaan, tapi tidak melihat kedalaman hubungan mereka yang tetap berjalan harmonis di balik layar. Wika pun menegaskan bahwa mereka bukan musuhan, bukan sombong, bukan pula pura-pura. Mei menutup komentarnya dengan peringatan keras untuk penonton, jangan biarkan prasangka merusak cara kita menilai orang lain. Ia menegaskan bahwa penggemar harus bisa membedakan antara canda yang wajar dan godaan yang berlebihan. Menurutnya, ketika bercanda soal masa lalu sudah terlalu jauh, yang menjadi korban bukan hanya perasaan, tapi juga kenyamanan seseorang. Arbil dan Zahra kini tinggal beradaptasi dengan tekanan luar yang mereka terima setiap hari. Dan bagi Mei, cara terbaik untuk membantu mereka adalah memberi ruang dan tidak menghakimi. Biarkan mereka berteman, biarkan mereka kerja. Jangan kalian kotori pikiran kalian sendiri, ujarnya. Kesimpulan dari drama ini jelas, hubungan Arbil dan Zahra tidak retak. Mereka hanya sedang berusaha mengatur ulang sikap agar tidak menjadi sasaran gosip yang lebih besar. Wika Salim dan Bae Soimah kompak mengingatkan bahwa apa yang terlihat di kamera tidak selalu mencerminkan realitas. Ada sisi manusiawi yang harus dihargai, ada batas kenyamanan yang harus dijaga. Bagi dua anak muda yang sedang mengejar mimpi besar, gosip tentang masa lalu bukan sesuatu yang ingin mereka hadapi setiap hari. Mereka butuh ruang, butuh pengertian, dan yang terpenting butuh penonton yang mau mendukung tanpa menghakimi. Drama ini menjadi pengingat bahwa kadang masalah terbesar bukan pada hubungan dua orang, tetapi pada asumsi ribuan pasang mata yang menatap mereka. Sebagai reporter yang terus mengikuti perkembangan di balik panggung, saya menemukan satu fakta yang jarang diketahui publik. Tekanan pada Arbil dan Zahra bukan hanya berasal dari penonton, tetapi juga dari dinamika internal kompetisi. Di ruang persiapan, nama mereka kerap dijadikan bahan lelucon oleh beberapa peserta lain yang sebenarnya tidak bermaksud jahat, namun efeknya mengena cukup dalam. Arbil yang biasanya tenang menjadi lebih banyak diam, sementara Zahra lebih memilih menghindar ketika kamera tidak menyala. Mereka bukannya menjauh, tetapi lebih berhati-hati mengatur interaksi agar tidak menciptakan interpretasi baru. Bahkan beberapa kru menceritakan bahwa Arbil sempat berkata, takut salah gerak, salah ngomong, serba salah. Ini menunjukkan betapa besar beban mental yang mereka rasakan. Di sisi lain, penonton hanya melihat satu frame pendek dan buru-buru menyimpulkan bahwa Arbil sengaja menjauh atau berubah sikap. Padahal kenyataannya, ia hanya sedang mencari cara untuk tetap profesional tanpa memantik drama tambahan. Situasi ini membuat keduanya berada pada posisi sulit, ingin terlihat natural, tetapi juga ingin menghindari gosip. Kombinasi itu menghasilkan sebuah kecanggungan yang akhirnya menjadi konsumsi publik, meski tidak pernah mereka inginkan. Poin paling menarik datang ketika kamera menangkap momen singkat antara Arbil dan Zahra setelah salah satu penampilan. Meski terlihat menjaga jarak, keduanya saling melempar pandangan yang jelas menunjukkan mereka masih berhubungan baik, hanya saja lebih hati-hati. Di balik layar, Zahra disebut masih sering memberikan dukungan kepada Arbil sebelum tampil. Arbil pun beberapa kali terlihat memperhatikan kondisi Zahra dari kejauhan, memastikan temannya itu baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa narasi musuhan yang dibangun sebagian warganet sebenarnya tidak berdasar. Namun publik yang terlanjur terpapar drama sering lupa bahwa manusia punya cara berbeda dalam mengekspresikan kenyamanan dan batasan.
Ketika Wika dan Mai akhirnya buka suara, keduanya hanya ingin memperbaiki sudut pandang penonton agar tidak memperkeruh keadaan. Mereka menegaskan bahwa Arbil dan Zahra tetap menjalin hubungan baik, hanya terjebak dalam situasi yang membuat mereka harus lebih menjaga sikap. Drama yang terlihat bukan berasal dari hati mereka, melainkan dari sorotan yang terlalu terang. Dan jika penonton bisa menurunkan ekspektasi serta berhenti mencari kode di setiap gerak mereka, keduanya bisa kembali tampil lepas seperti sedia kala.